yang saya hormati, sebelumnya pernah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 ini dalam acara destinasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang kedua, salam kita kepada Nabi kita bersama Nabi Muhammad SAW yang selalu kita lanjutkan sahabatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di sini saya akan bacakan senang acara pada pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sholat Maria, yang nanti Ibu Suri, yang ketiga menyanyikan lagu Saraya, yang keempat doa, kelima prakata kepala sekolah di Jalan Berdok, yang keenam sambutan dari Bapak Korwin. Acara ketujuh, acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kusmoko. Acara ke-8 menutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian saya hormati, baiklah kita buka bersama-sama untuk pertemuan pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sholat Maria yang akan dibantu oleh Ibu Kusmi. Kepada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca sebentar ya. Mudah-mudahan acara pagi hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridha dari Allah. Kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya menyanyikan lagu Saraya. Bapak Ibu di nomor 2. Acara berikutnya prakata dari Bapak Kepala Sekolah SD Jalan Berdok kepada Bapak Kusniko di Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Bidang Kependidikan Kecamatan Sambong sekaligus pengawas SD Panjenenganipun Dr. Andes Gunawan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan TK se-Desa Ledok. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru penjaga se-Desa Ledok. Pertama-tama pada hari ini tidak lupa senantiasa sebagai insan beragama mengucapkan rasa syukur karena pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, bisa menghirup udara segar. Ini tentunya kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Karena kalau kita melihat di rumah sakit hari ini ada yang diinfus, nah kita sehat ini senantiasa mari kita sama-sama bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Yang kedua kali salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga di yaumul kiamat kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Kecamatan Sambong yang baru, kami ucapkan selamat datang Pak di SDN 1 Ledok. Mungkin ini adalah salah satu SD yang pertama kali dikunjungi beliau dan ini luar biasa belum bisa hadir secara langsung. Ini kami ucapkan terima kasih.
perlu kami sampaikan Bapak, di Desa Ledok ini ada 3 SD, yaitu masing-masing DTK tiap SD, SD 1 kelas 10, SD 2 10, SD 3 10, kemudian hari ini ditambah dari DTK TK Tunas Harapan Ledok, ini ada 4 personil, jadi kurang lebih pesertanya ada 34. Untuk itu harapan kami, alhamdulillah, kehadiran Bapak Korwil ini menambah semangat kami di dalam melaksanakan aktivitas, di dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Dan perlu kami sampaikan Pak Korwil bahwa di Desa Ledok ini sangat terkenal guyub rukunnya PGRI Ranting Ledok. Jadi kita ada agenda rutin tiap bulan itu arisan PGRI sedesa Ledok dan muter-muter. Nah ini hari ini jadi muter, jadi bisa di SD 1, SD 2, SD 3, dan di TK. Nah, seperti biasa, kekompakan kami tidak hanya di dunia pendidikan, juga dunia kekeluargaan. Barangkali ada saudara kita yang sakit atau yang gerah, kita sama-sama Pak Korwil. Jadi terkenal PGRI Ledok ini solidaritas semakin solid. Jadi alhamdulillah Pak Korwil bisa hadir sehingga menambah semangat kita. Bapak Ibu izinkan saya yel-yel, nggak apa-apa nggih? Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berkata dari Bapak Kepala Sekolah EJN 1 Ledok. Acara berikutnya sambutan dari Bapak Korwil Bidik Sambung kepada Gubernur Bupil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya lupa namanya terus ini, Bapak Kusnoko selaku Kepala Sekolah SDN 1 Ledok. Yang saya hormati Ibu Yani selaku Kepala Sekolah SD 3 Ledok. Ya, tadi bagus ya sekolahnya, Bu. Saya lihat, saya lirik itu warna hijau ya. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman guru dari SDN Ledok 1, SDN 2 Ledok, SDN 3 Ledok, dan dari TK Harapan ya. Betul, Harapan. Ini yang dari TK ini ya. Seragamnya ini ya. Saya bicara tidak seperti Pak Kusnoto. Pak Kusnoto. Saya bicaranya kalem-kalem, tidak seperti semangat itu. Mohon maaf ya. Marilah untuk yang pertama dan utama kita selalu membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena kita sampai hari ini masih diberi rahmat, hidayah serta inayahnya. Bukti-buktinya hari ini kita masih diberi umur panjang, semoga barokah. Masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga masih bisa berada di salah satu ruangan. Ini kelas berapa ini? Kelas 4 SDN 1 Ledok, dalam rangka apa Pak? Diseminasi ya, apa Pak? Diseminasi apa? Budaya positif. Budaya positif, budaya positif. Selanjutnya, semoga sholawat dan salam selalu tergantung pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini, keluarga kita termasuk golongan umat yang selalu dapat pertolongan, khususnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Semoga kegiatan hari ini
makna diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya langsung kenalan saja, nggih. Langsung kenalan nggih. Yang misinya panjang. Saya namanya Gunawan saja. Nah, saya bilang Gunawan tok gitu ya. Saya bicaranya nggak bisa keras, ya. Biasa. Ya. Saya kuliahnya karena sudah lama di Bojonegoro sehingga Dr. Andes Gunawan, produk lama. Ya. Tinggal berapa tahun purna gitu, produk lama. Alhamdulillah saya berapa hari yang lalu pengawas disampiri tugas Korwil Didik Kecamatan Sambong. Mohon dukungannya dan kerjasama, nggih. Saya tidak bisa apa-apa tanpa dukungan dan kerjasama panjenengan. Tapi saya dengar dari kejauhan Sambong sudah kondusif. Terima kasih, nggih. Saya saat menerima undangan pertama, saya sebenarnya sudah nyaman di Blora, sudah nyaman. Jadi pengawas Blora yang saya awasi sekolahnya 23, mulai desa Pelantungan sampai SD Tempelan sampai desa Pelantungan. Jadi saya sudah nyaman 23, katanya di sini 23 sama. Tiba-tiba saya malamnya untuk aduh. Cuma saya berdoa semoga yang cocok dengan jiwa saya, yang saya nggak pernah muring-muring, Bu. Saya nggak suka muring-muring, saya selalu berpikir positif terhadap Bapak Ibu. Saya selalu berpikir positif. Saya mikir negatif thinking itu malas, ya. Coba ada ibu guru terlambat, saya lihat mungkin anaknya nangis. Saya begitu aja. Iya, saya berpikirnya begitu aja, oke. Tapi nek bedino ketemu ngono terus yo tidak bener anaknya nangis. Jadi saya berpikir positif thinking saja, oke. Kerjasamanya gitu aja, nggih. Pokoknya kita sudah mengabdikan di dunia pendidikan, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Pak. Ini saya di SD Redo ya, Pak. Benar. Tanya nggak enak, cuma gede. Rasanya nggak enak, nggak bebas. Saya punya kelemahan rodok lupanan. Jadi saya tahu kalau tahun jenengan ketemu saya tidak tersenyum bukan karena sombong, karena saya lupa. Maka kula disapa nggih? Sampun nggih, kula disapa. Nggih. Kula nek teng SD ngeten iki disuguhi alhamdulillah, disuguhi mboten napa-napa, tapi ampun es. Kalau sejak lahir itu mboten nonton SC Gunawan. SC nggih. Iki ngomong apa itu? Mboten nggih. Nggih. Alhamdulillah hari ini saya diundang di SD sini ada kegiatan diseminasi apa tadi, Bu? Diseminasi budaya positif. Semoga nanti kegiatan ini bermakna. Rumah saya di Blora Gerdosono. Tahu Gerdosono nggih? Nek malam Minggu kali malam Setu ya rame ning mboten pol. Cah lanang kalih cah wedok. Kanggo mung 20.000 sewengi jagungan teng mriku ana kopi siji. Iku terus kalih teh niku jagongan dolanan habis sewengi. Modalnya hanya 20.000. Sekarang orang berpacaran modalnya hanya kecil setelah ada Kerjosono buka dan angkringan itu. Alang gelar kosong, tapi alhamdulillah di sana tidak terjadi apa-apa. Nah ini saya pesen. Benar? Rumah saya itu ke timur, Bu, 800 meter. Di situ ada rumah kecil-kecil, satu sekolah ini seperti ini loh, pas ini hanya 10
11 kali 15 rumah saya itu. Oke, 11 kali 15. Enggak kecil loh, ingat saya kecil loh, pokoknya 11, 15 enggak punya lebih. Oke. Di situ, ke situ aja cari Pak Gunawan ya. Cari Pak Gunawan. Ya. Kadulan silahkan dulan minta apa saya kasih. Iya, beneran minta kasih. Tapi nek tolak kaki jenengan Bu, Pak katanya saya dikasih, saya pengen disuguhi film ya saya keluar dulu. Saya nggak punya pohon kok Bu. Iya nanti saya cari, mulai rodok luaran regane mboten wonten Bu. Jam 3 kan dia buat nonton, mungkin beneran ini antara bakso makin jam 5 ya alun-alun. Bener ya? Pokoknya di Perumnas ada namanya Dokter Sony, satu saja dokter. Nah itu saya belakangnya rumahnya. Enggak, saya belakangnya Dokter Sony rumahnya. Jadi saya keluarganya dokter keluarganya Pak Sony. Jadi nek apa-apa ya tapi alhamdulillah nggak usah. Apa-apa mudah. Jadi orang sakit bermain dilarani jadi guru kudune, tapi jadi pengawas. Jadi saya hafal dengan guru. Kalau kelasnya bagus, bersih, sabune orang blangkrak, itu biasanya gurunya kinerjanya bagus. Saya melihat TK tadi tulisannya harapan, itu saya melihat luarnya gitu, loh TK-nya bagus ini. Saya baru melihat lirik gitu aja, saya menilai TK-nya bagus itu. Okay. Baru melihat belegernya saya sudah menilai, saya sudah tadi terkesima, loh, ini leduk atau TK kayak ini. Padahal saya belum masuk. Iya, baru temboknya itu saya langsung menilai, loh, TK bagus seperti ini. Entah bagus atau tidak, coba dengan nilai TK itu bagus atau tidak. Loh, saya baru lewat gitu aja ngelirik. Tadi saya menilai belum masuk TK itu bagus. Nah itulah jiwa saya. Jiwa saya seperti itu. Saya melirik gitu, loh TK bagus. Diledok ono TK piye koyo ngene. Maksud saya ya bagus, penampilannya pasti di dalamnya juga bagus. Jiwa saya seperti itu, Bu. Bapak saya kok luar dan Bapak. Bapak Ibu, boten nggih jiwa saya nggih. Jadi dengan mengertilah jiwa saya. Saya tidak pernah marah. Saya jadi kepala sekolah sejak jadi kepala sekolah 2004 sampai jadi Pak. Saya marahnya pernah dengan anak, pernah dengan istri, gitu pernah. Tapi marahnya ya paling menang, paling ngopo gitu. Okay. Tapi dengan Bapak Ibu guru nggak pernah seingat saya. Okay. Untuk apa marah? Wong sesuk ya ketemu lagi, bendino ketemu. Sesuk ora ketemu perlu Irian Jaya gitu, marah nggak apa-apa. Okay. Gitu. Okay. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya saya pesan di kelas jenengan jangan sampai terjadi tiga. Satu, hubungan antara laki-laki perempuan terjadi hal yang mustahil. Okay. Yang saru-saru itu loh, okay. Baik anak, baik gurunya, pokoknya saya tidak mau mendengar. Okay. Okay. SD kono itu hubungan fair, mboten usah. Nggih, mboten usah nggih. Pak pengen ning Surabaya kono, dadi karo wong Surabaya mboten muleh ngono wae aman. Nggih. Ya ora, ngoten malah bener. Nggih. Tapi wong jenenge wong kuwata gregeten kula nggih. Pokoke jangan sampai terjadi itu nggih. Saya pesen. Nggih, saya pesen. Jangan sampai terjadi itu. Okay. Terus yang kedua, termasuk anak-anaknya diberitahu ya, akrab, laki-laki perempuan sekarang itu bersaudara, akrab, bagus. Pokoknya jangan sampai terjadi. Okay. Jangan sampai.
terjadi hal seperti itu. Terus yang kemudian jangan terjadi apa istilahnya, bullying, kekerasan, perundungan. Dijelaskan ke anak jangan sampai terjadi itu. Kalau sampai terjadi cukup diselesaikan di sini aja, jangan dibawa kemana-mana. Begitu. Jangan kesusul laporan bupati, jangan kesusul laporan siapa saja, yang rugi jenengan sendiri. Pokoknya kalau terjadi apa-apa diselesaikan di sini. Pak Kun itu diselesaikan di sini aja. Gimana maunya? Ada 3, yang 1 apa saya lupa. Tapi diterangkan kemarin saya mendengar anak gini, ada berita, guru saya dibullying teman-teman di sekolah. Lah itu ditanggapi siapapun juga. Ternyata anak itu mau pinjam setip nggak boleh. Nah, terus saya dibullying temannya gitu. Padahal dia mau pinjam setip nggak boleh. Nah, maka bullying juga diterangkan kepada anak. Maksudnya perundungan apa itu diterangkan kemarin di Saibu. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Nanti kalau tangannya tidak bisa gini, saya itu jamaah maghrib Pak dulu bertugas di LP sehat, tiba-tiba loh Pak itu kok tangannya jadi gitu ya. Ternyata tangan kayak itu kalau kena stroke terus nggak bisa digerakkan loh. Ya semoga kita tetap sehat. Amin. Jadi kalau begini-gini semoga sehat gitu ya. Gimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Saya kemarin ini dikirimi Pak Kusno Kiriman. Ada kata-kata gini, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tapi saya ingin yang tergerak dirubah, semangat, bergerak, menggerakkan. Itu nggih? Semangat, bergerak, menggerakkan. Nah, tangannya gimana Bu? Kalau saya nanti begini, disalah dong ya? Disalah dong, semangat, bergerak, menggerakkan. Disalah dong, semangat, bergerak, menggerakkan. Disalah dong, semangat, bergerak, menggerakkan. Disalah dong, selalu semangat, karena tadi kelihatan katanya kompak tadi, semangat, bergerak yuk menuju kebaikan, menggerakkan, siapa tahu nanti nulari desa yang lain, menggerakkan nulari desa yang lain. Bapak Ibu, ini yang terakhir saya ingin tanya, kegiatan P5 singkatannya apa Bu? Kenapa lancar ya Bu? Kira suaranya sudah Bu? Oh, bisa dong, oke. Bu Sinten apa dulu? Bu? Ya Bu? Bu Kina nggih. Kina. Kayak bel sing mari itu. Oh, pakai Mbak. Bu Kina. Bukan pakai S tapi. Nggih.
P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah dilaksanakan di Redok ya. Sudah dibentuk timnya. Sudah ada SK-nya, Pak. Saya mohon sebelum dilaksanakan, nanti bilang kepala sekolahnya kan ada 2, jalurnya 3. Sebelum melaksanakan P5, saya singkat saja ya, karena panjang nanti kesuwen. Sekolah harus membentuk tim dulu. Timnya tidak, ketuanya tidak mesti kepala sekolah. Kepala sekolah senjata mengawasi. Mengawasi yang dianggap lebih senior koordinator, yang lain fasilitator. Fasilitator, Pak? Iya, fasilitator untuk kegiatan P5. P5 itu dibuat tim. Jadi yang melaksanakan P5 itu bukan guru kelas. Yang menjadi anggota tim itu semua yang terkait dengan kurikulum merdeka. Saya ulangi, sebelum melaksanakan P5 di tiap-tiap SD khususnya Redok, membuat tim dulu. Kepala sekolah jadi pembina, ketuanya siapa, koordinatornya siapa, yang lain fasilitator, istilahnya seperti itu. Fasilitator P5. Begitu nggih? Kalau guru kelas 1 jadi fasilitator di tim itu, dia tidak jadi guru kelas 1 lagi. Kalau guru kelas 2 masuk di tim, berarti tidak berkedudukan sebagai guru kelas 2 lagi. Ya sebagai tim. Guru agama yang masuk tim itu, dia menjadi tim. Kedudukannya semula hilang menjadi tim. Yang melaksanakan kegiatan P5 bukan guru kelas, bukan guru agama, tapi tim. Nah, ini pengertian ini ditanamkan. Yang melaksanakan P5 tim, yang masuk tim mendapat tambahan 2 jam setiap satu kelas. Oh, jenengan melaksanakan selaku tim dong ya, melaksanakan P5 di kelas 1, berarti dapat tambahan 2 jam. Oh, tim melaksanakan di kelas 3, di kelas 4, tapi usahakan jadwalnya jangan dumbyo. Oh, di kelas 1 melaksanakan, usahakan jadwalnya jangan dumbyo. Mendapat tambahan lagi 2 jam. Berarti bisa mendapat tambahan 4 jam. Makanya kalau di pembagian tugas guru jamnya itu kurang dari 24, berarti masuk tim dapat tambahan itu. Yang kurang jamnya harus masuk tim P5. Itu ya. Jadi kalau bingung ditanya, ada PPG, kok jenengan ada yang tanya siapapun juga selain saya loh ya. Ada yang tanya, Spotorat tanya, Bu, jamin jenengan kok kurang dari 24, saya masuk tim P5, otomatis genep. Ya, otomatis genep. Kita jawabnya ya. Tapi SK-nya itu harus dibuat dengan doke. Maka jenengan Bapak Ibu kepala sekolah kok Bu ndak tim nek ngono nggih. Gitu. Yang membuat modul P5 berarti guru kelas 1. Bukan guru kelas 1. Ya. Berarti guru kelas 4 kalau masuk tim pelaksanaan P5 bisa di kelas 1? Bisa. Ya, bisa. Ya, karena masuk tim bisa. Siapapun yang masuk tim bisa melaksanakan P5 di mana saja. Ini khususnya kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Ini. Terus yang berikutnya, ini karena berbasis proyek bukan
proyek membuat rumah, maka hasilnya nanti rumahnya. Proyek membuat rumah, tapi ini berbasis project, berarti mau berbasis, berarti hasilnya itu bukan utamanya, tapi berhasil menghasilkan sesuatu boleh, tapi bukan utamanya, bukan utamanya loh, misalnya tema P5 itu tidak membuat sendiri, tapi sudah ditentukan pemerintah. Contohnya tema apa Bapak Ibu? Kearifan lokal, yang pinter. Kearifan lokal, satu aja. SG ada 6. Pulau Putrapan, SG. Itu yang membuat pemerintah, kita tinggal memilih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif oleh saya Kusnoko SPDSD CGP Angkatan 9 Rekognisi di SDN 1 Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Ibu Bapak yang hormati, luar biasa ya di Sambong, Bapak Korwil Bidik Sambong yang baru ini, beliau adalah satu-satunya fasilitator sekolah penggerak Kabupaten Blora. Tepuk tangan untuk beliau. Maka udah bilang nanti menerangkan saya sangat terbahak-bahak lomo P5 yang selama ini mungkin Bapak Ibu mengasumsikan, sehingga alhamdulillah dapat cas Pak, ini dapat pencerahan Pak. Alhamdulillah teman-teman, harapannya nanti kegiatan ini selesai semakin semangat untuk menjalankan tugas. Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan pengalaman dan pemahaman budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama, untuk agenda pada hari ini yaitu slide berikutnya. Nanti pembukaan sudah, penyampaian materi budaya positif, diskusi dan berbagi, kemudian yang keempat refleksi, dan terakhir penutup. Ibu Bapak, agenda pembukaan, marilah kita buka, tadi sudah dibuka ya. Kita buka izin lagi, masih ingat kalau saya bilang Duwijo Ledok, Duwijo itu guru ya. Apa tadi? Semangat bergerak menggerak. Baik, Duwijo Ledok, semangat bergerak menggerak. Tepuk tangan luar biasa. Selanjutnya, slide berikutnya ingin kami sampaikan tujuan kegiatan diseminasi ini CGP berbagi. Saya ini CGP, tapi CGP ini jalur tol. CGP rekognisi itu jalur tol tidak reguler. Kalau reguler ditempuh hanya dalam 6 bulan. Kalau saya ditempuh 3 bulan. Dan syarat untuk CGP rekognisi, saya harus lolos fasilitator guru penggerak. Jadi kalau beliau Pak Korwil itu fasilitator pendidikan sekolah penggerak, kalau saya fasilitator guru penggerak. Jadi sekolah sudah disiapkan Bapak Korwil, saya menyiapkan guru-gurunya sehingga bersatu menjadi sekolah hebat yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi terima kasih berkolaborasi, kita saling menguatkan. Selanjutnya peserta mampu memahami budaya positif dengan praktek diseminasi. Saya mampu memahami budaya positif, juga diharapkan kajian nanti memahami budaya positif ini. Selanjutnya yang ketiga, tugas aksi nyata guru penggerak tadi sudah. Lanjut berikutnya untuk membersihkan waktu. Nah ini filosofi pemikiran KHD. Ibu Bapak, pendidikan menurut filosofi KHD yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nyun sewu Bapak Ibu masih ingat sistem Among yang terkenal oleh Ki Hajar Dewantara? Ada yang masih ingat? Iya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Mungkin yang pertama artinya ing ngarsa sung tulodo. Kemudian ing madya mangun karsa tukinah
Terus yang terakhir tuturi handa yani, di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya Ibu Bapak, salah satu tanggung jawab seorang guru tadi disinggung sama Kak Gunawan, yaitu bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi tadi dibentuk tim P5 itu juga supaya kita sesama guru bisa saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, Nyun Sewu, dari kebiasaan-kebiasaan kita sering kolaborasi dengan Bapak Ibu satu sekolahan, membentuk tim tadi, tim P5, maka akan pada akhirnya karakter-karakter ini, kebiasaan baik ini akan menjadi sebuah budaya positif. Ibu Bapak, selanjutnya lebih meluas lagi, awalnya adalah terbentuk dari kesepakatan kelas. Ibu Bapak Nyun Sewu, apakah di kelas sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak? Sudah ya. Contohnya apa? Satu aja mungkin. Nah, kalau di TK kan itu ya Pak, kita lebih ringkas ya, seperti kesepakatan kelas, duduk tertib. Oke ya, itu termasuk contoh kesepakatan kelas ya. Dari kesepakatan kelas nanti akan munculkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang membuat anak-anak itu semakin dia tahu, oh saya tidak akan melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalnya datang tepat waktu, disiplin. Kemudian saat Bapak Ibu guru menerangkan, dia mendengarkan. Itu juga termasuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Lanjut kemudian melebar, jadilah lingkungan positif, dan terakhir kemudian jadilah budaya positif. Lanjut. Nah, budaya positif ini terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian nanti ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, disiplin positif. Bapak Ibu, pengertian disiplin positif yaitu merupakan suatu pendekatan mendidik anak agar anak dapat mengontrol diri. Jadi anak-anak itu ditumbuhkan supaya mampu mengontrol dirinya sendiri, dan kemudian menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan universal yang dihargai, sehingga anak memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi kalau anak sudah seperti itu, insya Allah akan sesuai dengan yang diharapkan. Nilai-nilai kebajikan universal apa ini? Berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini, Ibu Bapak, ini sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Oke, lanjut. Nah, Nyun Sewu, tadi yang disampaikan oleh Bapak Korwil juga, profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, Bu Bapak tadi? 6 dimensi. Nah, beberapa institusi organisasi juga telah memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5 dimensi. Yang pertama, Ibu Bapak, apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi harapannya murid-murid Bapak Ibu nanti bisa ada di 6 dimensi. Tadi yang disampaikan untuk tim P5-nya ada diambil dari 3 nilai dimensi ini. Yang kedua, mandiri. Bagaimana anak wis iso pakai baju sendiri, misalnya ngelem sendiri. Bernalar kritis. Pak, ini piye to Pak, kok ini sambil melaku, kok iso sambil terbang, mudah-mudahan apa ini ya, dia akan benar. Berkepentingan global. Bagaimana nanti tema menjangan dengan ambil benar-benar, berarti kita untuk saling menghormati beda suku, beda ras, dan seterusnya. Kemudian bergotong royong. Di dalam P5 tadi kan terjadi interaksi antara anak gitu. Meski di dalam satu kelompok ada gotong royong. Mungkin ada yang tukang guntingi, ada tukang ngelem, sehingga memadukan. Kemudian yang terakhir kreatif. Jadi dengan P5 anak-anak diharapkan nanti tumbuh kreativitas. Kalau dari anak ada kreativitas, nanti insya Allah kalau menjadi orang dewasa tentunya akan semakin kreativitas. Yuk. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ibu Bapak, menurut Dian Gosel menyatakan 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya ada anak-anak motivasinya
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Biasanya Bapak Ibu suka memberikan hadiah ya. Oh nek kowe tak kei permen, aku tak kei iki, tak kei uang 5.000. Nah nanti apakah itu baik? Kita cek berikutnya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila aku melakukan hal tersebut. Berikutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Ibu bapak nanti saya ajak untuk berpikir bersama apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mau nggih? Baik, selanjutnya dalam program diskusi positif dimenangkan restitusi. Jadi kemarin Pak Kus sudah praktek segitiga restitusi terhadap anak yang datang terlambat, kemudian terhadap anak yang berbicara sendiri saat Bapak Ibu guru menerangkan. Kemarin sudah saya unggah di YouTube ya, nanti bisa dilihat. Selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nek Bapak Ibu guru kok nyon sewu muridnya kok berbuat salah, nah itu terapkan dengan restitusi. Nah jadi sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Jadi dengan restitusi ini menciptakan anak termotivasi untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selanjutnya restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain menurut Gensem dan Gosem. Nah, baik Bapak Ibu, monggo kita cermati bersama. Halo. Hai. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul atau tidak? Betul. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Harus terjadi, betul. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu hanya pendek. Kemudian kalau hukuman paksaan atau tidak? Paksaan. Kita hukum ini kudu push up P10. Paksaan. Kalau konsekuensi stimulasi tanam. Oh iya Pak, ini konsekuensinya nah aku datang terlambat, saya harus gini kan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri dan hukuman. Berlari kan akhirnya menyakiti dirinya. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oh besok tidak akan saya ulangi lagi. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman ini menambah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini disanjung dari Dian Gosen, The Way Positive of Control. Sampai ketika dulu. Baik Ibu Bapak, identitas ini, nah, identitas hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Namun kalau restitusi sesuatu merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, konsekuensi tidak nyaman untuk murid, namun untuk restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi antara hukuman, konsekuensi akan lebih baik dengan restitusi. Korban, kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid akan tersakiti, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman lagi perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Oke lanjut. Ibu bapak mohon partisipasinya. Ini nomor 1 termasuk hukuman atau konsekuensi. Guys, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Apa Ibu Bapak? Hukuman. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Baik, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi Ya, karena itu tidak merasa
Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Berjemur di lapangan basket 12 jam karena ngobrol dengan orang. Baik. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tergantung. Konsekuensi. Baik, slide berikutnya Mas. Pak Bos tanya Pak. Iya, gimana? Kalau sudah ada kesepakatan, kalau bukunya tidak ketinggalan yang rumah pulang diambil. Jangan konsekuensi lebih. Oh, berarti konsekuensi Ibu. Karena sudah kesepakatan. Iya, jadi konsekuensi. Iya. Jadi untuk itu anak-anak akan wah kurang arah ketinggalan. Soalnya konsekuensinya aku butuh mulai sama aku waduh. Jadi semakin kuat sehingga dia tidak akan melakukan. Ya konsekuensinya main ngono salah yang mau dia akan berusaha untuk tidak melakukan. Ya oke, terima kasih Bu Lasmi. Iya. Baik, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat. Tadi ada yang sel ya, dua nenek ragu antara konsesi dan hukuman. Ini yang berikutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak hukuman. Hukuman. Oke. Membersihkan tumpahan air di Duki Mas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat menyenggol. Ibu tuh pas saya bersih dhewe wong wis nyenggol ngoten nggih. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama konsekuensi. Oke. Duduk di bangku pinggir di lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencerdai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sejak kelas selesai untuk membahasan ya konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK, nah, guru PJOK ini. Ya pernah praktek ngono ki? Pernah, Pak. Oh iya. Terus membersihkan WC ki sekolah karena mematahkan pensil kawalnya. Pensil. Bersih WC. Kuman. Tahu napa mboten wonten niku, Bu? Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ibu bisa mengambil langkah restitusi. Nanti ada langkah segitiga restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak kalau salah, bukan untuk menebus Pak, aku kena denda 10.000 mergo aku terlambat, bukan. Tapi bukan untuk menebus, tapi belajar dari kesalahan. Berarti kena apa yuk? Aku kok salah? Ya, itu dulu ya. Pelan-pelan Pak, dikasih jeda Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah aktif di kegiatan ini. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran ya, bukan paksaan. Jadi kalau anak-anak kok melanggar, itu nganggo segitiga restitusi, nanti akan tawaran aja. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini ada Bu restitusi. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ibu Bapak bisa menerapkan ya nanti. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Baik, lanjut. Nah, ini Ibu Bapak yang saya maksud keyakinan kelas tadi. Ibu Bapak Bu Lasmi tadi dari awal kesepakatan kelas maka akan tumbuh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini pembentukannya adalah seperti ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih nyata, lebih cerdas. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi untuk keyakinan kelas yang sudah dibuat apa Bu? Sing Bu inget nih apa? Duduk tertib, membereskan mainan, bicara santun, sayang teman. Oh ya, itu contoh di TK ya. Di SD nanti bisa diterapkan keyakinan kelas berikutnya. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan
kegiatan curah pendapat. Nah ini ibu bapak saat membuat keyakinan kelas boleh kita share dengan guru-guru yang lain. Jadi supaya ada masukan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau ini tidak relevan keyakinan kelas, oh ini harus berlaku. Saya kira surah pandemi, saya kira lulus. Oh mungkin bisa mengikuti selanjutnya. Enggak? Prosedur pembuatan keyakinan kelas ini prosedurnya yaitu mulai dari untuk bercurah pendapat. Jadi ibu bapak kalau membuat keyakinan kelas diajak muridnya untuk ngobrol. Keyakinan kelas apa yang mau kita buat anak-anak. Nah, kemudian mencatat semua masukan dari para murid di papan tulis di mana semua anggota kelas bisa melihat curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas itu yaitu pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya gini kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya jadi apa ibu bapak? Nah, jadi kalimatnya kan jadi apa ya? Berjalanlah daripada jangan berlari di kelas. Berjalan di kelas. Terus tinjau juga daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin ada pernyataan yang ada di sana berupa peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah tersebut yaitu untuk menemukan nilai kebajikan. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, terus datang tepat berada di bawah satu keyakinan. Nah, ini saling menghormati. Jadi misalnya gini Bu, dalam membuat keyakinan kelas tadi juga ada nilai-nilai universal. Maksudnya nilai yang terkandung di dalam keyakinan kelas. Lanjut, tinjau ulang keyakinan kelas sekolah secara bersama-sama. Ya, halo? Ya, Pak. Baik, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka dipersilahkan meninjau ulang dan ditandatangani guru dan semua. Jadi kalau gawe petisi ngoten ya Bu, kabeh murid ya tanda tangan, guru ya tanda tangan. Oke anak-anak, keyakinan kelas 4 ini seperti ini. Deal ya, deal tanda tangan. Oh nek melanggar berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya nah, ibu bapak, sebetulnya kalau kita mau memahami bahwa semua manusia, bapak dan saya, anak didik manusia ya? Ya, kita juga manusia ya. Nah, pada dasarnya namanya manusia itu pasti punya 5 ini kebutuhan dasar. Pak No juga butuh ini, saya juga butuh Bu Kina. Pada murid jenengan juga butuh ini. Apa itu 5 dasar kebutuhan manusia secara umum? Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita semuanya juga ingin bertahan hidup ya. Anak juga toh ya. Mbok peloteri kaya apa? Butuh bertahan hidup, ora hidup mbok peloteri sampai dan sebagainya. Terus kemudian cinta dan kasih sayang ibu bapak. Begitu juga panjenengan saya juga butuh cinta dan kasih sayang. Mungkin Pak Rizky dan Bu Evi yang belum menemukan cintanya, sampai kita doakan bisa ketemu ya. Jadi semuanya membutuhkan cinta dan kasih sayang. Begitu juga anak-anak ibu bapak. Anak-anak mungkin orang butuh cinta dan kasih sayang. Butuh. Oh ya anak yang Mas Afan ya. Kita doakan yang di sini yang butuh cinta dan kasih sayang semoga disatukan oleh Allah dengan jodohnya. Oh iya, betul sekali, itu cinta yang lain maksudnya ya. Tapi kita sudah dapat cinta dan kasih sayang dari orang tua, betul. Begitu juga sama anak didik panjenengan yo. Kadang kesana putra putri panjenengan enek sing gak bapak atau kan ibu. Itu saja nih butuh kasih sayang Bu. Jenengan menggantikan sedelok yang pas sekolah sebagai ibunya. Iku yo Bu Usul yo pahalane gede Bu yo. Apane kita menyambungnya. Terus nek gak duwe bapak kok Pak Roni menjadi gurunya, ya Pak Roni jadi bapak saat di sekolah. Orang sampai ke omah, sampai ke omah jadi bapaknya. Bahaya. Iya. Jalur bisa aku ya ora apa-apa, sedih-sedih. Ora untuk barokah anak yatim piatu. Nah ini pada dasarnya anak kebutuhan manusia kan sajane pengen bebas. Jadi anak pengen kebebasan. Pengen shopping ning Bravo, pengen mangan ning kene, pengen mangan ning kono, bebas. Begitu juga anak-anak sajane pengen gerak, Pak aku sikilku pengen gerak aku. Woi bocah kok mondar mandir
pengen kebebasan Pak saja. Tapi kalau terlalu bebas. Nah, kalau terlalu bebas kembali ke keyakinan kelas. Ayo catatan, jangan mondar-mandir terlalu banyak saat Bapak Ibu guru mengajar. Oh iya, pokoknya ya betul. Kembali lagi ke keyakinan kelas supaya tidak melanggar. Nah ini begitu juga anak-anak didik kita dan kita manusia itu pada dasarnya butuh kesenangan. Ya Pak Nong, kita kan juga butuh vitamin C Pak, ya kesenangan seperti kita bisa. Vitamin A juga Pak. Iya, iya. Vitamin A kita butuh kesenangan, tapi kesenangan otomatis yang baik nih. Jadi tidak seperti tadi kudu ning Surabaya ki, ora ning kene tapi ning Surabaya ki. Nah, itu bahaya. Oke, kebutuhan dasar yang terakhir kekuasaan, power. Bapak Ibu, jenengan kan juga manusia, juga butuh kekuasaan. Aku duwe kekuasaan sak kelas papat iki kuasaku. Guru kono aja tak utik, daerah kekuasaanku. Otoriter. Aku aja tak utik. Otoriter. Juga anak Bu sajane aku butuh dan sebagainya. Pokoknya kadang tukaran demikian wilayah mana. Nah, itu kembali ke bullying tadi ya. Jangan sampai terjadi anak duit geng kekuasaan saya kelas 1 khusus harus ke saya dan sebagainya. Nah, itu mari kita untuk stop bullying ya, program pemerintah supaya bullying ini bisa diminimalis jangan sampai terjadi khususnya di sekolah kita. Ibu Bapak selanjutnya semua orang selanjutnya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tadi ya. Nah, selanjutnya seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik mungkin kebutuhannya akan masa tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Jadi kadang Bapak Ibu, kadang-kadang anak iso tersampaikan keinginannya itu biasanya dia akan yaitu mungkin dia ingin penguasaan. Misalnya gini, aku loh karo Bu Silta ora diberantekno, sing kuwi diberantekno terus. Dia ini juga butuh kasih sayang. Nah, akhirnya aku kasih sayang ora dientuk Ibu Silta, oke aku akan ingin penguasaan. Ayo mulai istirahat. Memang aku, ayo jalan-jalan. Kowe kudu tukane tato lho. Akhirnya dia kebutuhan penguasaan tercukupi, tapi kebutuhan kasih sayang ora dicukupi. Berbagai 5 dasar kebutuhan pokok manusia mau bisa dicukupi Bu. Jenengan gak masuk loh. Kelas 4 tidak masuk. Aduh, sedih bener. Iya, biasa sedih. Bu Silta tidak masuk sekolah. Hore! Bu Silta tidak masuk sekolah. Waduh, ini Bu Silta. Nah, jadi untuk itu bagaimana kita berkesan? Iya, ada guru olahraga gak masuk sekolah sedih ya anak-anak. Karena waduh, kayak olahraga kayak sikile bisa no, ada orang isi. Nah, kemarin guru ini juga ganteng ya. Begitu juga gurunya yang cewek juga cantik. Oke, lanjut. Seorang yang tidak merasa diterima temannya, hati-hati Bu Bapak, muridnya jenengan kok akhirnya dikucil no. Kalau klub ini orang dicecak, ini radikal. Nah, tidak mana Bu, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa tidak dipenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memilih satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak-anak ini. Jadi anak-anak yang seperti itu malah kita dukung supaya tetap 5 dasar kebutuhan manusia bisa tercukupi. Pak Rani. Ibu Bapak, ini 5 posisi kontrol. Salah satu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Jane Gossen dengan pendekatan institusi. Ada 5. Ibu Bapak, 5 posisi kontrol ini mungkin pernah jenengan lakukan semua. Yang pertama, penghukum. Ibu Bapak pernah mengambil posisi kontrol penghukum? Jujur ya, bikin contoh apa Bu? Ya, anak disuruh lari ke lapangan. Kamu tidak mau jumper, lari 10 menit, 10 kali. Berarti ibu sedang mengambil posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Mungkin punya pengalaman siapa yang pernah
membuat posisi kontrol dulu, membuat rasa bersalah. Ya, monggo Bu. Ayolah, jangan seperti itu. Kan kasihan temannya. Oh iya betul. Jadi dengan bahasa seperti itu, nanti anak yang melakukan kesalahan ya. Jadi itu nanti akan merasa anaknya itu bersalah. Berarti aku membuat merasa, saya akan merasa bersalah. Nah selanjutnya ketiga, teman. Ibu bapak pernah mengambil posisi kontrol yang ketiga, teman, ketika anak-anak sedang melakukan kesalahan atau melanggar. Pernah? Teman? Iya Bu. Ya, jadi bahasanya seperti Bu Gina tadi ya. Bahasanya pokoknya kayak merasa teman. Wah, ini kok. Ayo dicoba nih. Itu berarti posisi kontrol jenengan sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, Ibu Bapak ya, pemantau. Contoh pemantau gini Bu Bapak ya. Rizky, silakan kerjakan di depan. Rizky gak iso gak ada, lengah. Nah, gue gak memperhatikan kok Ki. Makanya ada pangkus gak memperhatikan. Akhirnya kamu tidak bisa melihat HP terus. Itu berarti posisi pemantau tak pantun. Sopo iki. Nah, seperti itu pemantau. Ibu bapak, ternyata yang diharapkan panjenengan itu berada di posisi manajer. Posisi manajer. Jadi posisi manajer itu ibaratnya gini Bu Bapak ya. Ada dua anak, saya ambil nama gak apa-apa ya, Pak Rizky dan Pak Roni. Pak Rizky dan Pak Roni kelas 4. Suatu saat Pak Rizky dan Roni gelut. Gak. Padahal Pak Roni gak sajane orang nakal sing kae ngotot. Akhirnya kancingnya Pak Roni ini jak protol 2. Ya, protol 2. Terus datanglah kepala sekolah, kita duduk bersama, terus divalidasi tindakannya. Nah, ditanya dulu, kenapa Ki, kamu kok bertengkar sama Iki? Ya baik. Terus mari ngono di juga untuk setelah validasi tindakan. Stafnya identitas dulu ya, stafnya dulu. Terus kemudian validasi tindakan. Ki, jadi kena apa lah Pak Roni kancing bajunya kok iso protoli ngono. Ya, oke, sekarang Pak Roni. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Pak Roni, kebutuhan apa yang ingin kamu peroleh dengan hasil ini tadi? Pak Roni akan menjawab, Pak, saya butuh kancing bajuku loro ki balik neh. Kok nek teko omah beda 2 lalu kok diseneni karo bapak ibu. Nah, ini konsekuensinya ini harus kudu didondomi iki. Rizky ora iso dondomi, Pak. Ya akhirnya meminjam bapak ibu guru tata busana untuk membantu Rizky. Nah, ini iki carane dom diceblokno. Bola dimasukkan dom, kata-kata blus-blus Pak Rizky. Jadi Rizky belajar untuk memperbaiki tindakan. Kebutuhan Pak Roni juga tercukup. Akhirnya semuanya saling istilah tidak menutup dan kembali lagi ditanya apakah bertengkar tadi melanggar keyakinan kelas. Ya. Terus langkah-langkah apa jenengan supaya tidak melanggar itu? Oh, saya tidak akan bertengkar lagi dan minta maaf. Mulai kapan karo Pak Roni? Mulai sekarang ya, berarti sesuk orangnya tukarannya antara Rizky dan Rizky dan Cik. Itu posisi manajer yang diharapkan Bapak Ibu semua bisa menjadi manajer. Ternyata dari pertengkaran atau dari kasus itu ada ilmu yang bermanfaat. Akhirnya Rizky gak iso dondomi, mahir dondomi. Kemudian Pak Roni kebutuhannya hanya ingin supaya kancing bajunya tercukupi bisa. Itu kalau kasusnya itu. Mungkin lanjut Pak. Nah, seperti yang tadi restitusi segitiga restitusi ini orang tua melakukan proses untuk melakukan restitusi. Nah ini langkah-langkah untuk melakukan praktek segitiga restitusi yang pertama apa, Bu Silta? Menstabilkan identitas. Jadi
ditanya, dipastikan dulu identitas. Yang bisa makan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, divalidasi tindakan salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, inilah segitiga institusi. Jadi ada pertanyaan, adakah cara lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus keyakinan kelas apa yang tersepakati dan ya, ini sudah selesai ya. Terima kasih Ibu Bapak. Sambil itu sebetulnya sambil diputar yang saya tampilkan sekilas setelah itu berarti selesai. Jadi saya ingin berbagi praktek baik terkait segitiga institusi. Jadi nanti sekilas Ibu Bapak bisa praktek segitiga institusi dengan 3 cara tadi. Nah ini ya. Langsung satu ya. Ibu Bapak, jadi harapannya destinasi berbagi pemahaman dan malam ini tentunya bisa membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk itu silakan sticknot Undi mau Bu. Ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Perasaan Ibu Bapak, perasaan di warna itu ya. Enggak, kalau perasaan itu kalau yang ya semuanya satu-satu. Apa perasaan yang Ibu peroleh kegiatan diseminasi ini? Perasaan apa yang Ibu peroleh? Tulis di warna biru. Kalau warna kuning, hijau, hal positif apa yang Ibu pelajari pada kesempatan ini? Nah, ilmu baru, hal positif apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti diseminasi ini? Terus yang kuning, tindakan apa yang Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Monggo, semua Bapak Ibu tulis, jangan lupa tulis namanya ya. Nama berarti nek rasa senang ya senang, Pak bosen ya bosen, Pak gak senang. Saya ulangi lagi, kalau biru perasaan apa yang Ibu rasakan saat mengikuti kegiatan ini? Ya senang, tulisin senang ya, nama terus senang. Misalnya Bu Muji senang, Bu Kina senang. Terus kalau warna biru, hijau, hal positif apa yang sudah Ibu pelajari? Terus yang ini terakhir, tindakan apa yang Ibu lakukan? Selesai. Ini adalah refleksi dari kegiatan. Yang rupanya kuning adalah tindakan apa yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan ini. Mau sama dibantu masing kuning. Paparin kuning. Silakan, di situ ada apa jenis ini Bu? Double tick, tempelkan di sini ya. Yang senang tadi di sini. Mas yang sudah tempel ini Mas ya. Apa Pak, saya cuma dapat yang kuning tak, berarti cuma ngisi kuning tak Pak ya? Tindakan apa yang akan Ibu lakukan? Nah, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Setiap kertas beda-beda. Kuning tindakan triki, kuning yang sana, hijau ini ya. Baik, saya kasih contoh yang pertama, kita baca Pak. Ya, mungkin untuk bulan ini perasaan apa yang Ibu alami saat kegiatan ini? Ingin memperbaiki rasa senang, ingin memperbaiki pembelajaran. Oke. Terus yang warna hijau, Kamu mulai kuning tak warna hijau, Bu Silta. Nanti ditempelkan ya. Bu Silta, hal positif apa yang Ibu pelajari dari cara bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi baik. Terus kemudian Pak Roni yang warna kuning apa Pak? Yang sudah kuning Bu Muji. Kuning itu apa Pak? Kuning adalah tindakan apa yang setelah kegiatan ini, yaitu tindakan yang akan saya lakukan adalah terobsesi untuk ikut melaksanakan konten ini. Baik, terima kasih. Ibu Bapak, ya nanti silakan dicatat di sini ya. Ini suaranya masih. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan diseminasi berbagai pengalaman dan pemahaman
Kodun 1.4 budaya positif. Halo. Hai. Hai. Halo. Dari Pak Musyafa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita tetap semangat. Guru Sadesa Ledok. Dari saya cukup sekian. 1446 menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwi Ledok.